setan gentayangan tansah gawe rupeda hingga pupu sing jaman hametet ingsun nyirep geni wisa marga mabar hardaning ponco sangen ula sing netra linambaran sing kawelasan ingkang paring kamulyan Sang Hyang Jati Pangeran jiwaku kalbu samudra pepundhaning laku tumuju dhateng Gusti dan kang amurba dumati manunggaling kaula Gusti rendah ati bakal dumati mukti ingsun tanpa Sejarah Pulau Jawa itu bukan diartikan sebagai barat, tengah, dan timur, bukan. Tetapi apa? Meliputi dari semua yang ada di Jawa. Sebutlah Jawa. Jadi wilayah masing-masing itu memiliki satu keturunan dan satu leluhur dan perjalanan sejarah yang sama pada dasarnya. Berarti kalau kita menyebut Indonesia itu satu leluhur, berarti dunia itu satu leluhur. Ya, Nah, leluhur dunia berarti berasal dari Jawa. ya. Dari kata Jawa, kita hidup sebagai manusia yang memiliki ikatan batin, rasa, dan pikiran. Kalau kita bicara tentang sejarah dari Gunung Padang, ya, kita bisa mengambil kesimpulan adanya suatu sejarah yang mungkin bangsa kita tidak memiliki ceritanya. Jadi kesimpulannya, apabila nama cerita itu ada, itu mungkin akan bisa diceritakan. Dan apabila memang tidak memunculkan, ya kita cukup mengabadikan. Kan betapa wayang Indonesia itu bisa saja ada keterkaitan antara peradaban yang ada di Indonesia. Jadi ceritanya dikemas menjadi seolah cerita wayang gitu. Sesuatu yang orang tua kita berikan itu adalah sesuatu sebagai acuan kita dalam mempelajari. Jadi saya mau menyimpulkan, ini merupakan suatu refleksi sebagai bahan acuan bahwa apa yang ada dalam Gunung Padang itulah cerita wayang. Apa yang ada dalam Gunung Padang itulah kitab yang disebut Mahabharata. Jadi kehidupan di Gunung Padang itu adalah yang ada di kitab Mahabharata. Cerita wayang itu adalah perjalanan leluhur, terutama leluhur bangsa Indonesia ada di dalam cerita wayang. Nah, kalau saya katakan tadi, pewayangan dan Gunung Padang adalah di dalam cerita wayang. Artinya apa? Ada kitab Mahabharata. Artinya peradaban awal Jawa India ada di India. Apa yang dikatakan oleh kitab Mahabharata adalah kerajaan dewa. Jadi suatu peradaban yang memiliki kemampuan teknologi tinggi dan pola pikir yang
penikmat. Dewa itu sebenarnya orang yang dianggap kalau Tuhan, rahasia Tuhan itu nggak ada yang namanya makhluknya mengetahui. Tuhan itu maha rahasia. Sebenarnya kata dewa itu maksudnya apa sih Mas? Apa Tuhan atau apa? Ya jadi begini, dewa itu sebenarnya orang yang dianggap kalau Tuhan, rahasia Tuhan itu nggak ada yang namanya makhluknya mengetahui. Tuhan itu maha rahasia. Berarti dewa itu hanya gelar ya? Jadi Gelar. ya memang sih kalau dalam acara kalau ada penyebutan Tuhan, ada penyebutan apa dewa, ada penyebutan apa agama Islam itu mengatakan Allah atau ya apalah gitu ya. Jadi kesimpulan yang dinamakan Tuhan itu sebenarnya apa? Kan percakapannya artinya sesuatu yang diyakini secara pribadi. Gitu. Jadi sesuatu yang diyakini secara pribadi ataupun apapun yang diyakini oleh pribadi, ya, itu pribadi yang mengetahui atau bahkan tidak mengetahui karena sifatnya rahasia. Seperti itu. Jadi apa? Tuhan itu maha rahasia. Makhluknya kita tidak mungkin sejauh itu mengetahui rahasia. Kan semua kitab itu mengajarkan hal seperti itu. Jadi mungkin yang disebut Tuhan itu juga akan seseorang ataupun yang dianut, ya. Itu suatu anutan saja, karena mengagungkan. Seperti itu. Mengagungkan apa ya? Mungkin surtaladannya, ya kan? Atau amal perbuatannya. Nah itu. Jadi diagungkan. Jadi ya kita kembali lagi kepada Jawa, bahwa Jawa itu agung yang memiliki 3 proses pembentukan Jawa, apa Pulau Jawa. Makanya para pendahulu kita tuh mengatakan Indonesia adalah dunia. Seperti itu. Indonesia memiliki orang-orang besar, Indonesia memiliki keagungan. Nah, kita sebagai anak cucu atau generasi saat ini tuh itu harus mau memahami dan mengerti bahwa Indonesia itu tidak sembarang Indonesia atau dibuat sebagai Indonesia. Hanya sebatas oh negara Indonesia begini gitu. Enggak. Itu ada proses-proses daripada suatu perjalanan hidup dan kehidupan yang disebut Indonesia itu. Jadi pemahaman kita secara pribadi ya itu bagaimana kita itu membangun Indonesia ini menjadi lebih baik ke depannya. Ya artinya
Indonesia itu adalah sebuah mukjizat ya, Ya. yang kita gini loh. Jadi kita itu mah di luar nalar ya, di luar pemahaman. Ya semacam itu. Walaupun secara kenyataannya dalam kehidupan sejarah Indonesia sendiri, perjalanan sejarah Indonesia sendiri itu ada prosesnya. Artinya prosesnya kayak gini, kebentukan nama Indonesia itu ada proses. Tapi di luar dari itu, kalau bicara pemahaman spiritual, itu di luar nalar kita, bahwa Indonesia itu memang sebenarnya cita-cita leluhur. Nah, itu Mas ya. Jadi bukan sekonyong-konyongnya nama Indonesia itu dinamain Indonesia, bukan. Tapi jauh mungkin jauh di zaman apa gitu kan, cita-cita leluhur sudah mencanangkan Indonesia ini ya. Semacam itu ya. Nah, itu. Jadi kan kita itu bicara tentang budaya Indonesia sebenarnya ya, bahwa budaya Indonesia memiliki ciri khas ya, itu pewayangan. Iya. Jadi cerita wayang itu bukan sembarang cerita, tapi memiliki makna yang ada di dunia. Kita kalau mendengar cerita wayang atau kita bercerita wayang, kita selalu berpikir wayang itu ya kayak misalnya bicara Arjuna. Arjuna itu perawakan seperti ini dengan pakaian seperti ini. Nah, dia dalam cerita wayang itu ada tokoh-tokoh lain juga kan. Nah, seolah-olah kita menggambarkan seperti itu tokoh-tokohnya. Nah, apakah orang-orang di zaman pewayangan seperti itu ininya pakaian, Mas? Ya, jadi berpakaian. kalau zaman pewayangan itu kan penceritaannya kita tuh jauh banget ke belakang jauh ya. Kita tuh seolah-olah berada di dimensi lain lah. Ya, gitu, seperti itu ya. Jadi penggambaran tokoh-tokohnya itu seolah-olah dibuat seperti itu untuk menarik. Untuk daya tarik lah katakanlah gitu ya, bahwa apa yang ada di dalam gambaran tokohnya itu adalah merupakan suatu karakter. Perawakannya begini, itu karakter. Misalkan wajahnya tampan gitu ya, itu diartikan sebenarnya bukan wajah tampan, bukan. Tapi kalau kita melihat suatu pemahaman secara rasa ya, artinya ketauladanan kita, tingkah laku kita, atau apa yang kita perbuat yang sesuatu yang berguna, itu yang dikatakan sebagai tampan, rupawan. Jadi perawakan itu karakter. Nah, pemahaman orang-orang tua kita itu ya membangun sebuah cerita itu mengambil cerita yang ada di masa lalu. Jadi benar-benar mengagungkan leluhurnya. Seperti itu. Apa yang ada di leluhurnya digambarkan dengan cara yang berbeda. Artinya melalui cerita, penggambaran gitu ya, bukan berbeda disalahgunakan, enggak, bukan gitu. Atau kalau misalkan ya, kalau
politik umumnya kan mutar balik. Nah, kalau ini enggak. Jadi ya, budaya yang dihasilkan oleh para pendahulu kita gitu ya, itu memang benar-benar suatu budaya untuk membangun karakter bangsa. Nah, seperti itu. Jadi penokohan di pewayangan itu adalah sifat kali Mas ya, sifat karakter gitu, mencerminkan ini gitu, sifatnya ini, karakter ini. Nah itu sebuah pengajaran juga ya, Ya. sebuah ajaran. Nah, pengajaran atau ajaran yang diciptakan oleh leluhur. Nah, untuk sebagai referensi sebuah cerita semacam itu, kayak semacam ada cerita tentang perwatakan di Punakawan. Perwatakan di Punakawan itu adalah simbol daripada pemahaman tentang spiritual. Nah, contoh keluarga Semar yang mempunyai anak. Masing-masing anaknya ini adalah simbol-simbol yang ada di ajaran spiritual sebenarnya. Semacam itu kali Mas ya. Ya, mungkin boleh disebut kalau kita memahami tentang ajaran ya, orang Jawa mungkin menyebutnya papat kelima pancer. Nah, karakternya itu ada di tokoh keluarga Semar itu ya, sebenarnya. Macam kayak gitu. Kayak warnanya kan anak-anaknya ada yang tubuhnya atau bajunya atau apalah, kulitnya ada yang hitam, ada yang merah, ada yang putih, macam itu. Itu penokohan daripada karakter, macam itu. Hal seperti itu sebagai penokohan yang melingkupi daripada karakter. Artinya tokoh yang digambarkan penokohan itu memiliki karakter. Ya, jadi tokoh-tokohnya ini karakter begini itu sama saja, itu karakter. Gitu. Penyebutan saja yang berbeda. Nah, jadi umpama Arjuna, ya, Arjuna itu ditokohi sebagai seorang ksatria, ya kan? Artinya kita ini memiliki jiwa ksatria. Semua yang namanya makhluk hidup, manusia, ya itu memiliki jiwa ksatria. Apakah mampu memiliki sebuah jiwa satria ataupun menjadi kesatria itu ya kan? Itu sesuai dengan karakter daripada dirinya masing-masing. Karena apa? Sesuatu yang kita ingin rubah ataupun sesuatu yang ingin kita ciptakan harus didasari dari seperti itu. Nah, itu yang dibangun oleh para orang tua kita dengan membangun sebuah cerita wayang. Jadi itu ada misalkan pembentukan secara karakter, seperti itu. Berarti ya panjang juga ya perjalanan leluhur dari zaman pewayangan memasuki awal Masehi. Semacam itu berarti ya. Zaman pewayangan masuk ke awal Masehi. Nah, dari awal Masehi ini masuk ke zaman kerajaan. Oke Mas ya? Ya, Zaman kerajaan. Ini prosesnya panjang ya. panjang. Banyak prosesnya. Dikali-punya panjang, proses panjang gitu. Nah, sekarang untuk Jawa Dwipa itu masuknya di zaman pewayangan atau di zaman pemerintah apa kerajaan? Dari Sebutan Jawa Dwipa. Jawa Dwipa itu sebenarnya juga ada sejak zaman pewayangan. Oh, Sebenarnya sudah ada zaman pewayangan sudah ada.
Jadi rencana atau apa suatu pemikiran orang tua kita dulu sebut leluhur itu membangun suatu seperti sekarang ini Indonesia itu ya, itu dalam suatu proses yang panjang. Bahkan nama Indonesia pun juga ada pada zaman itu, juga ada. Jadi apa? Dari Jawa Dupa itu sudah ada. Sudah ada. Ada. Kita kembali kepada sebuah kitab yang disebut tadi Mahabharata. Kemudian ada Ramayana. Ya, nah, terus kita punya sebuah peninggalan leluhur Prambanan, Borobudur. Terus kita juga punya yang namanya bendera merah dan putih. Apakah itu bukan merupakan suatu kebetulan? Jadi apa? Perjalanan kita Indonesia kita ini ya, itu ada proses yang panjang. Makanya dikatakan seperti tadi, sejarahnya, peradaban awalnya, kebudayaannya, ini Indonesia akar daripada peradaban di dunia ya, akar dari suatu peradaban maupun kebudayaan Indonesia. Jadi maksudnya di Indonesia sekarang ini ya. Jadi apa? Indonesia ini atau Nusantara ini ya, itu harus bersatu, walaupun berpecah dalam kepulauan itu, walaupun memiliki kepribadian yang berbeda, bahasa, perilaku, nah, semua kan berbeda ya, tetapi apa? Sama. Samanya apa ya? Itu sebagai apa? Awal daripada suatu peradaban dunia. Jadi itu masyarakat Indonesia harus bangga dan mengetahui bahwa Indonesia adalah punya suatu peradaban dan kebudayaan yang mendunia. Ya harusnya masyarakat Indonesia bangga ya Mas, bangga kita tuh istilahnya punya leluhur yang cerdas, leluhur yang memiliki mungkin pengalaman spiritual yang tinggi, terus leluhur yang mempunyai tujuan hidup, cita-cita yang istilahnya pemikiran dia udah jauh ke depan untuk menjadikan sebuah prinsip kenegaraan, yaitu leluhur bangsa Indonesia yang akhirnya menjadi sebuah titik awal atau akar, di mana titik awal buat acuan bangsa-bangsa di luar sana ya, bangsa-bangsa di luar, yaitu Indonesia ini titik awalnya di sini, akarnya, titik peradaban. Jadi Indonesia itu adalah akar daripada peradaban di dunia, akar daripada kebudayaan, budaya yang ada di dunia. Indonesia itu semua ada di Indonesia, termasuk ada sebuah kitab Mahabharata dan Ramayana. Nah, di sana ada sebuah mungkin seri di penggambaran di dalam kitab Ramayana atau di dalam kitab Mahabharata itu
pasti menggambarkan tentang karakter, menggambarkan tentang sifat, menggambarkan tentang kebaikan lah. Nah, yang sebenarnya itu cerita perjalanan leluhur bangsa Indonesia, Ya. semacam itu ya. Gitu. Artinya jika kitab Ramayana dan Mahabharata disatukan, ada sebuah cerita yang terbuka dong. Ya, jadi sesuatu yang istilahnya kita sudah mengalami suatu proses seperti misalkan kitab Mahabharata ada di India, itu proses alam. Oh, proses. Ah, Ramayana sama, itu juga proses alam. Tetapi kita punya yang namanya apa? Cerita wayang. Itu. Jadi kita punya cerita wayang. Nah, jadi apa? Cerita wayang kita itulah sebagai acuan. Ya, seharusnya menjadi apa namanya perhatian khalayak publik ataupun para ilmuwan maupun para arkeolog. Malah sebagian ada orang-orang lah ya, ada orang-orang atau sebagian orang lah, nggak semua orang sih, malah mengatakan wayang itu adalah katakanlah hayalan, wayang itu dongeng, wayang itu adalah bahkan ada yang mengatakan wayang itu musyrik. Jadi sebenarnya seharusnya wayang itu perlu dilestarikan, Mas, cerita wayang, karena wayang itu ada perjalanan leluhur bangsa Indonesia sebenarnya itu ya. Kalau kita mau mengetahui lebih jauh tentang leluhurnya, semacam itu ya. Ya. Terus ya Mas, cerita zaman pewayangan itu kan cerita zaman pewayangan. Ada penokohan Arjuna, ada penokohan katakanlah Arjuna atau ada Pandawa di sana. Nah, itu kan nama gelar Arjuna. Kalau di cerita sejarah itu ada nggak Mas nama sebenarnya ini gelar si Ani Arjuna, ada nggak Mas cerita sejarahnya? Arjuna. Jadi kalau kita Arjuna itu penyebutan Arjuna itu adalah ciri khas yang ada di Indonesia. Tapi kalau kita menyimpulkan ataupun menafsirkan gitu ya, itu kita sudah melangkahi suatu aturan alam. Gitu. Jadi apa? Di Indonesia ataupun yang disebut tadi Arjuna tadi itu ya, itu tidak ada yang namanya hubungan dengan suatu kebudayaan di luar sana. Jadi Arjuna ya Arjuna. Jadi seperti itu. Jadi nggak bisa disatukan dengan kita. Penokohannya nama Arjuna itu kan nama gelar Arjuna. Ya, jadi Arjuna itu sebenarnya sebuah nama. Tokoh daripada Arjuna. Itu. Kalau gelar Arjuna banyak. Gelar Arjuna itu banyak. Pada masa zaman pewayangan Mas, Nah, ajaran leluhur kita apa? oh ya. Ajaran leluhur kita itu pelestarian alam dan lingkungan. Tetapi sudah mengenal Tuhan. Pada masa itu juga ada yang namanya pengenalan Tuhan.
Ya itu kan artinya agama itu belum masuk nih. Kata agama itu belum Jadi masuk. itu akar daripada agama. Oh, ajaran itu Jadi apa? Kalau alam ini kita lestarikan dan dunia ini kita jaga, kebersamaan hidup sesama manusia dan makhluk hidup kita rukuni, itu akan lebih baik. Jadi aturan daripada ajaran leluhur kita seperti itu. Sebagai contoh, pemanfaatan sumber daya alam, misal apa yang ada dalam bumi ini, itu harus dijaga, jangan sampai merusak lingkungan dan alam sekitar. Nah, itu karena apa? Pelajaran masa lalu itu mengajarkan seperti itu. Sejarah kan ada yang mengatakan peristiwa-peristiwa ini, itu belum tentu dikatakan sebagai sejarah ya, karena kan masih dalam suatu penelitian. Tetapi kalau kita melihat suatu fenomena alam yang secara nyata itu baru seperti itu. Kenapa terjadi banjir? Nah, seperti itu. kan ada ajaran Kapitayan ya. Kalau ajaran Kapitayan, terus terang, saya tidak mengerti. Ataupun ajaran apa gitu. Saya tidak mengerti. Karena saya pun tidak belajar di situ. Jadi di situ. Kalaupun memang istilahnya ajaran itu Kapitayan, artinya ajaran tersebut memang mungkin diwariskan oleh leluhur atau pendahulu. Jadi ya apa yang saya bicarakan, ya, itulah yang saya pelajari. Seperti itu. Secara garis besar, berarti secara garis besar di zaman pewayangan itu leluhur kita, leluhur bangsa Indonesia pun menganut sebuah ajaran. Ajaran itu adalah mungkin ajaran cinta kasih, ya mas ya. Ajaran cinta kasih yang kita memahami tentang alam, memahami tentang manusia, gimana cara kita mencintai dan menyayangi alam, mencintai manusia. Nah, mungkin ajaran itu ya yang dipelajari oleh leluhur secara garis besar ya mas ya. Untuk mengenal itu sampai akhirnya dia mengenal ketuhanan. Ya, itu. Karena pemahaman untuk mengenal ketuhanan, pemahaman untuk mengenal ketuhanan atau mengenal Tuhan, itu terlebih dahulu kita mencintai atau kita memahami tentang ciptaannya dulu, baru kita akan mengenal tentang Tuhan. Semacam itu kali ya yang diajarkan oleh leluhur. Makanya terciptalah keharmonisan, terciptalah kebersamaan, terciptalah saling sayang menyayangi yang diajarkan oleh leluhur di zaman pewayangan. Lanjut mas, setelah ini kita membahas zaman pewayangan nih panjang juga ya. Panjang Membahas zaman pewayangan nggak? karena yang namanya budaya, kan cerita wayang itu budaya ya. Itu adalah akar itu menyebar, itu nggak akan ada habis. Yang penting kita sudah mengetahui bahwa Indonesia adalah akar daripada suatu peradaban. Kesimpulan dari zaman pewayangan apa? Itu aja Ya, yang dimaksud zaman pewayangan ya, itu adalah pembentukan jati diri. Nah, jadi cerita wayang itu untuk membangun karakter kepribadian bangsa.
Itu. Jadi jati diri bangsa orang Indonesia itu ada pada teladan. Suri toladan. Iya, Suri toladan. itu jati dirinya. Berarti jati diri bangsa Indonesia, ya, jati diri bangsa Indonesia adalah suri tawadan, jati dirinya. Nah, dan ini ada akar dari peradaban di dunia. Nah, jadi ada pada teladan karena teladan itu suri tauladan. Suri itu apa? Teladan itu apa? Kembali lagi ada dua nih. Kembali lagi ada dua. Iya. Merah putih, suri tauladan, Jawa Duipa. Nah, Dua. kita ya selalu menggambarkan dua. Sama halnya kita tuh melakukan suatu pemikiran yang berbeda ya, antara baik dan buruk. Itu selalu dia. Tetapi apa? Kalau kita memikirkan hal yang baik buruk, ya kita itu terbentur oleh aturan. Itu terbentur oleh aturan. Tapi kalau kita tidak menimbang, ya kita tuh berusaha menjadi yang bijaksana. Itu yang namanya apa? Ciri khas daripada tauladan itu. Jadi yang arif dan bijaksana, adil. Itu. Berarti tidak memandang satu sisi ya Mas. Ya. Jadi bukan kita tidak mengenal suatu aturan, bukan. Ada kalanya kita tuh harus bersikap seperti itu, kalanya, saatnya. Artinya sesuatu yang memang harus dikerjakan oleh kita, kerjakan. Perjalanan leluhur bangsa Indonesia itu mengalami sebuah proses. Nah, proses itu ada 3 zaman, ya Mas ya. Zaman pewayangan, zaman kerajaan, dan zaman pemetaan. Ya. Oke Mas. Malam hari ini kita sudah membahas masalah zaman pewayangan Mas. Jadi mungkin di sesi selanjutnya kita bahas lagi tentang kerajaan Mas, zaman kerajaan. Nah, mungkin malam hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini untuk zaman pewayangan, karena zaman pewayangan ini panjang nih, ya kan? Nah, mungkin kalau ada pertanyaan Mas tentang cerita zaman pewayangan, atau rekan-rekan mau bertanya, silakan ditulis aja di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan tentang zaman pewayangan, karena kita baru-baru membahas tentang zaman pewayangan. Nah, mungkin di seksi selanjutnya kita akan membahas tentang zaman kerajaan dan zaman pemetaan. Ya Mas, cukup sampai di sini dulu ya. Oke. Untuk zaman pewayangan. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin kita akan bahas lagi. Ya. Rekan-rekan generasi Bumi Merah Putih dimanapun kalian berada, begitulah ngobras kali ini, ngobras sejarah leluhur bangsa Indonesia. Perjalanan leluhur bangsa Indonesia cukuplah panjang. Perjalanan leluhur bangsa Indonesia itu mungkin yang kita ketahui itu terbagi menjadi 3 proses, yaitu proses di zaman pewayangan, proses di zaman kerajaan, dan proses di zaman pemetaan wilayah yang sudah terbentuk nama-nama di pulau-pulau atau wilayah-wilayah yang lain. Demikianlah ngobras kali ini, sangat menarik. Wah, nanti selanjutnya kita akan membahas ngobrol sejarah tentang proses di zaman
kerajaan dan zaman pemetaan wilayah. Cukup sekian dari obrasan kita kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam generasi Bumi Merah Putih.